Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini adalah paket soal dan pembahasan tes potensi skolastik mengenai pengetahuan kuantitatif. Untuk contoh 1, perusahaan A mampu menghasilkan 1000 barang dalam waktu 10 jam dengan 100 pekerja. Hari ini 25% karyawan cuti. Berapa waktu untuk menghasilkan 1000 barang? A. 13 jam 20 menit, B. 12 jam 30 menit, C. 13 jam 40 menit, D. 13 jam, dan E. 14 jam 20 menit. Untuk pembahasan contoh 1, perusahaan A 1000 barang dalam waktu 10 jam dengan 100 pekerja, jadi 1000 barang sama dengan 10 jam kali 100 pekerja. Kemudian 25% karyawan cuti sama dengan 25% dikali 100 sama dengan 25 pekerja. Dan yang tidak cuti 100 dikurang 25 sama dengan 75 pekerja. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 barang adalah 1000 per 75 sama dengan 13/3 jam sama dengan 13 jam 20 menit. Jadi jawaban yang benar adalah A. Untuk contoh 2, dalam 100 liter campuran susu dan air diketahui kandungan susu sapi 80%. Sejumlah air ditambahkan agar kandungan turun jadi 66%. Berapa liter air yang harus ditambahkan? A. 10 liter, B. 15 liter, C. 21 liter, D. 17 liter, dan E. 30 liter. Untuk pembahasan contoh 2, 100 liter campuran susu terdiri atas 80 liter susu dan 20 liter air. Kemudian ditambahkan P air agar menjadi 66%, maka persamaannya dapat dituliskan 66% sama dengan 80 per 100 tambah P. 66 per 100 sama dengan 80 per 100 tambah P, kemudian dikali silang diperoleh 100 kali 80 sama dengan 66 kali 100 tambah P. 8000 sama dengan 6600 tambah 66P. 66P sama dengan 1400 diperoleh P sama dengan 21,21. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya di contoh 3, nilai 16 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah A 11, B 20, C 25, D 27, dan E 31. Untuk pembahasan contoh 3, perhatikan pola segitiga P. 16 sama dengan 40 per 5 tambah 8. Maka jika diterapkan pada segitiga Q, jawabannya adalah 32 per 4 tambah 3 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah A. Di contoh 4, ayah membeli laptop baru dengan harga Rp4.500.000. Setelah 2 tahun dijual dengan rugi 15%. Berapa harga jual laptop ayah? A. 4 juta rupiah, B. 3.825.000 rupiah, C. 3.750.000 rupiah, D. 3.725.000 rupiah, dan E. 3.500.000 rupiah. Pada pembahasan contoh 4, harga jual sama dengan 100 kurang 15% kali 4.500.000 sama dengan 85 kali 45.000 sama dengan 3.825.000. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya pada contoh yang kelima, diketahui X adalah peluang muncul angka prima dalam pelemparan satu dadu dan Y sama dengan 1/3 dari 0,66. Maka kesimpulan yang benar adalah A. X sama dengan Y, B. X lebih dari Y, C. X kurang dari Y, D. X sama dengan 3Y, dan E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 pilihan di atas. Untuk pembahasan contoh 5,
Peluang muncul angka prima dalam pelemparan satu dadu yang disimbolkan dengan X sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 atau 0,5. Y sama dengan 1/3 kali 0,666666 sama dengan 0,222. Jadi disimpulkan bahwa X lebih dari Y dan jawaban yang benar adalah B. Kemudian contoh 6, jika rata-rata 2, 3, X, Y adalah 3, maka nilai rata-rata 6, 8, X, Y adalah A 5,2, B 6, C 5, D 6,2, dan E 7. Pada pembahasan contoh 6, X1 sama dengan 2 tambah 3 tambah X tambah Y per 4 sama dengan 3, kemudian dikali silang. X tambah Y sama dengan 12 kurang 5, X tambah Y sama dengan 7. Kemudian X2, 6 tambah 8 tambah X tambah Y per 4 sama dengan 14 tambah 7. Jadi X tambah Y diganti dengan 7. Diperoleh 14 tambah 7 per 4 sama dengan 5,2. Jadi jawaban yang benar adalah A. Untuk contoh 7, Bintang hanya membayar 80.000 dari seharusnya 100.000 untuk makan di ayam geprek. Maka Bintang dapat potongan harga A 16%, B 17%, C 20%, D 23%, dan E 83%. Pada pembahasan contoh 7, potongan harga yang diperoleh Bintang adalah 100.000 dikurang 80.000 dibagi 100.000 kali 100% sama dengan 20%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya untuk contoh 8, diketahui barisan geometri dengan suku ke-4 dan ke-8 masing-masing 54 dan 4.374. Maka nilai suku ke-5 barisan tersebut adalah A 27, B 81, C 96, D 162, dan E 243. Untuk pembahasan contoh 8, dengan menggunakan rumus geometri UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1, dapat dituliskan U8 sama dengan AR pangkat 7 sama dengan 4.374 dan U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 54. Kemudian U8 dibagi U4 diperoleh R pangkat 4 sama dengan 81 atau nilai R-nya sama dengan 3. Selanjutnya, suku ke-5 sama dengan A kali R pangkat 4 sama dengan A kali R pangkat 3 kali R sama dengan 54 dikali 3 sama dengan 162. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kemudian di contoh 9, diketahui 5 bilangan membentuk barisan geometri dengan hasil kali ke-5 bilangan tersebut adalah 32. Maka nilai suku ketiga adalah A3, B2, C6, D4, dan E8. Pada pembahasan contoh 9, U1 kali U2 kali U3 kali U4 kali U5 sama dengan 32. A kali AR kali AR pangkat 2 kali AR pangkat 3 kali AR pangkat 4 sama dengan 32. Diperoleh A pangkat 5 R pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian A pangkat 5 R pangkat 10 dituliskan dalam bentuk AR pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi dapat disimpulkan AR pangkat 2 atau U3 sama dengan 2. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Dan untuk contoh 10, usia A sama dengan 27 tahun, usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Adapun usia D sama dengan 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua dari B. Manakah pernyataan ini yang benar? A. Selisih usia A dan C adalah 14. B. A lebih tua dari B. C. Usia C adalah 32 tahun. D. Rata-rata usia B dan C adalah 35 tahun. Dan E. Selisih usia B dan D sama dengan usia setengah C. Pada pembahasan contoh 10, usia A sama dengan 27 tahun, dituliskan A sama dengan 27.
Kemudian usia C sama dengan rata-rata usia A dan B, dituliskan C sama dengan A tambah B per 2. Kemudian usia D sama dengan 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua dari B, dituliskan persamaannya. D sama dengan A tambah 28, B tambah 18 sama dengan D. Kemudian A diganti dengan 27 tahun, diperoleh D sama dengan 27 tambah 28 sama dengan 55 tahun. Jadi usia D adalah 55 tahun. Kemudian B tambah 18 sama dengan D, B tambah 18 sama dengan 55, B sama dengan 55 kurang 18, diperoleh usia B adalah 37 tahun. Selanjutnya usia C, A tambah B per 2 sama dengan 27 tambah 37 per 2, diperoleh 64 per 2 sama dengan 32 tahun. Jadi umur C adalah 32 tahun. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Demikianlah paket soal dan pembahasan tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.